bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? Tadi telah disitir oleh kawan Aidit. Apa sebabnya menurut pendapat saya PKI menjadi besar? PKI Dodro. Dodro itu, lihat tangan saya loh. Menjalar, 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 menjalar. PKI menjadi kuat. PKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta. Pemudanya 3 juta. Simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya PKI demikian? Ialah oleh karena PKI adalah konsekuen progresif revolusioner. Nah, sudah barang tentu saudara-saudara, saya yang berpendapat bahwa revolusi Indonesia ini tidak dapat diselesaikan jikalau tidak digabungkan menjadi satu semua. Semua derajat progresif revolusioner. Saya merangkul PKI. Saya berkata, di dalam segala politik Republik Indonesia, ya bagian Malaysia, ya bagian berdikarinya ekonomi, ya bagian berdaulatnya politik, ya bagian berkepribadiannya kebudayaan, selalu PKI adalah berdiri di barisan yang paling depan daripada barisan Indonesia ini. Soekarno dan Dipa Nusantara Aidit pernah berada dalam satu kantor. Keduanya tergabung dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Alih-alih memiliki hubungan baik, keduanya digambarkan sering berselisih. Aidit pernah tak berdiri memberi salam ketika Soekarno masuk. Pada saat pemerintah Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta menjadi kaum senior bagi para pejuang kemerdekaan. DN Aidit pada saat usia mudanya sudah bergabung dalam perjuangan kemerdekaan dalam organisasi bernama PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin Bung Karno sendiri, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Saat itu Bung Hatta pernah berkantor di Pegangsaan. Salah satu pegawai di kantor itu adalah DN Aidit. Aidit termasuk orang baru dalam pergerakan revolusi di PUTRA, dan Aidit muda itu belum terpapar komunis tentu saja. Suatu hari Soekarno masuk dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu kemudian berdiri kecuali satu orang, yaitu Aidit. Sikap itu membuat Bung Karno marah. "Kenapa kau tak berdiri?" tanya Bung Karno. "Biasanya orang yang masuk dan baru datang harusnya memberi salam. Baru kami berdiri. Ini Bung masuk tanpa memberi salam. Lihat Bung Hatta, kalau dia masuk seperti biasa orang Islam, ia memberi salam. Baru kami berdiri membalasnya. Ini Bung minta kami berdiri. Ini sistem Jepang, kami tidak bisa demikian," jawab Aidit. Bung Karno sangat marah dengan jawaban Aidit itu. Kemudian Bung Hatta yang pada saat itu menganak emaskan Aidit karena pemikirannya, kemudian menengahi mereka. Tak lama gara-gara itu Aidit kemudian dipindahkan ke kantor lain agar tidak banyak bertemu dengan Soekarno. Namun semua berubah ketika Indonesia merdeka. Soekarno dan Aidit menjelma jadi teman baik. Indonesia's Communist Party chief Dipa Aidit here probably hasn't even let the Russians know about it, since his co-conspirators are the Chinese communists. The coup d'etat only with communism is to experience the most serious setback in its half-century of existence. President Sukarno, dancing on the brim of a volcano. Soekarno banyak mendukung Aidit dan Partai Komunis Indonesia. Kemesraan itu terlihat dalam perayaan hari ulang tahun PKI ke-45 yang digelar di Stadion Utama GBK pada 23 Mei 1965 atau beberapa bulan sebelum G30S.
Sejarah membuktikan hubungan keduanya mencapai titik paling mesra pada tahun 65. Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia banyak mendukung aktivitas politik dari partai yang dipimpin Aidit, yaitu komunis. GBK sendiri notabene dikenal sebagai mimbar megah yang didirikan Soekarno untuk mengumpulkan massa. Poster-poster wajah Soekarno dan Aidit terpampang di seantero jalan ibu kota. Wajah keduanya bahkan disandingkan dengan tokoh revolusioner luar negeri, dari Lenin hingga Karl Marx. Belum lagi bendera Palu Arit banyak tersebar di kampung-kampung, suatu penanda bahwa PKI sedang berpesta pora. Di dalam stadion tak kalah gegap gempita, ratusan ribu simpatisan PKI menyambut kehadiran Soekarno dan Aidit. Soekarno pun berpidato mengungkapkan kekagumannya terhadap PKI. Aku, sebagai pemimpin besar revolusi dan mandataris MPRS, memang merangkul PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia. PKI telah menjadi semakin kuat. PKI kini beranggotakan 3 juta orang, pemuda rakyat 3 juta orang, simpatisannya 20 juta orang. Kata Soekarno dengan sangat bersemangat. Sebagaimana ditulis Julius Power dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang tahun 2010.